Ngomongin pengukuran, menurut saya dia harus 50%. Our ego tuh 50%. Karena kalau ego kita lewat sedikit, seperti timbangan, dia udah berat sebelah. Kalau nggak punya ego juga nggak ada pride, nggak ada present. Tapi kalau kebanyakan ego jadi halu. How do we gain the confidence to embrace our leadership position, di mana kita tuh bisa establish respect langsung di organisasi atau di tim kita? Ada dua core menurut saya yang nggak bisa ditawar. Yang pertama adalah authenticity. Yang kedua adalah capacity. Authenticity adalah apa yang kita rasakan. It's all about feelings. You say yes from within, from the inside, and from the outside you say no. Gian, gimana menurut kamu? Ini bagus nggak? Bagus, Pak. Akhirnya yes man, is a passive aggressive. Di pemerintahan kita semuanya rata-rata begitu, passive aggressive. Baik Pak, ya Pak. Mohon izin Pak. Lah, mau ngomong aja pakai izin. Gimana sih? Hai, ini Gian dari Build in Blue dan kali ini kita punya segmen baru namanya Coaching Point, where we get coached by leaders on how they deliver transformation and navigate the challenges faced on a day-to-day basis. Dan kali ini kita kedatangan a real coach, Pak Erwin Parengkuan, a coach to many top leaders, mentor, communications expert, and founder of Talk Inc. Kali ini kita akan bahas 3 case study. Why respect is the root of all communication, how to truly elevate one's capacity, and how to become a leader that people want to follow. Let's dive into the coaching points with Pak Erwin. Thank you for joining the podcast. My pleasure. Let's jump into case study number 1. Okay. Why respect is the root of communications. Why it's the most important thing. Kita pas bahas, off camera minggu lalu, you said that the root of all good communications is respect. Yeah. Jadi mungkin saya mau kasih situasi pertama. Misalnya kita leader, kita manager. How do you know when you've actually lost respect in your team? Dan mungkin kadang-kadang kita nggak kelihatan tuh signalnya, Pak Erwin. A very good questions to start with, Gian. Karena menurut saya respect adalah formasi yang paling utama ketika kita mau leading the team. Ketika kita terkoneksi dengan tim kita dan kita having that awareness. Tadi kan kamu bilang kadang-kadang kita nggak sadar. Nah justru itu adalah gangguannya. Ketika kita nggak sadar, kita kembali to our ego and our motivation or reasoning or whatsoever when we want to communicate with someone. Yeah. Tapi ketika kita fully awake, saya nyebutnya fully awake, 100% hadir di situ, kita bisa merasakan apapun nuansa, sensasi, even little thing yang happen during that moment, harusnya kita aware, bahwa orang ini kayaknya pas saya bilang sesuatu, dia kayaknya nggak baikin. Saya bisa merasakan dari misalnya gestur tubuhnya atau microfacial expressionnya, saya merasakan itu. Tapi ketika kita nggak aware terhadap apapun respons yang terjadi, ya kita kembali ke dalam diri kita dan tujuan-tujuan kita. Banyak orang kan kita tahu bahwa unconscious mind itu take over more than 80% of our consciousness. Kayak sekarang kita lagi ngobrol, saya berusaha 100% untuk ada di sini, nggak kemana-mana. Ya gitu. Tadi ada 2 kata yang Pak Erwin sebut atau 2 konsep ya. Satu tuh presence, kita harus aware, kita unconscious mind-nya kita harus present, dan kedua ego. Yeah. Let's go into those 2 words ya atau concepts. Seberapa berpengaruh ego kita kepada respectful communication? How does our ego actually impact us not having respectful communication antar manager, antar team member, antar bos atau leader, antar peer gitu? Itu gimana? Ego, peran ego tuh gimana Pak Erwin? Berarti kan kita ngomongin soal measurement. Ya. Kita ngomongin soal angka.
Kan semuanya sebenarnya harusnya bisa diukur. Nah, kalau ngomongin pengukuran, menurut saya dia harus 50%. Our ego tuh 50%. Karena kalau ego kita lewat sedikit, seperti timbangan, dia udah berat sebelah. Kalau nggak punya ego juga nggak ada pride, Yeah. nggak ada presence. Yeah. Tapi kalau kebanyakan ego jadi halu. Jadi kayak ada di echo chamber. Kita sendiri kebingungan mau menjalankan tongkat kepemimpinan seperti apa. Nah, that 50% itu menurut saya paling moderat. Karena kan ada yang ekstrim, ada dua kutub ekstrim. Yeah. Misalnya orang yang pelit itu ekstrim kikir, orang yang hedonis itu ekstrim royal. Nah, kita nggak mau ada di dua kubu ekstrim ini. Kita mau di tengah-tengah. Itu kan disebut equilibrium. Itu disebut self-awareness. Itu disebut being in the present moment. Jadi kayak kita berhubungan dengan tim kita atau dengan superioritas kita gitu di atas. Ya, ego itu kita bawa. Tapi juga nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. So that is 50%. Being in the present moment. Tadi kan konsep keduanya tuh being present, being aware. Iya. Dari pengalaman Pak Erwin dengan the people that you coach, the people that you've helped grow as leaders, how do you make someone more aware, more present? Apalagi di zaman sekarang, saya pun juga sadar, wah sering banget lagi nggak present di momennya, lagi nggak present, lagi nggak fokus. How do you get the people, your coaches, to become more present and to become better leaders? Iya. Dalam setiap sesi coaching pasti ada durasi waktu 2 jam. Jadi let's say misalnya the coachee required us or me to help them to improve their communication skills. And then we send them some questionnaires. And then that questionnaires give us a hint. Pada saat sesi dimulai, misalnya yang pertama kali mau di-build adalah confidence-nya. Saya melihat bahwa momen-momen ketika sesi itu dimulai, ini kan kayak reels, sebenarnya kayak cuplikan. Kayak tadi kamu membuka dengan pertanyaan pertama, itu kan sudah, cuplikan itu udah lewat. Reel demi reel, atau cuplikan demi cuplikan yang kita lewatin, itu memang benar-benar kita harus ada di dalam situ, di dalam circle itu. Kita nggak boleh keluar sedikit pun. Oke, kalau keluar, misalnya saya bertanya sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu kemudian pada saat coach saya bercerita, saya tidak ada di dalam circle itu. Saya keluar karena ada satu kata yang membuat saya berkelana. Dan kata itu sangat relevan mungkin dengan my experience. Saya lewat sedikit tuh dari circle itu. Real itu. Iya. Dari real itu. Saya akan kembali lagi. Mungkin saya bisa catching up. Karena dia masih dekat jaraknya. Tapi kalau dia udah terlalu jauh kayak kita ketinggalan kereta. Kan kadang-kadang di dalam proses diskusi atau ngobrol ringan, kadang-kadang tadi apa ya, lo ngomong apa sih gitu. Sorry gue gak mudeng. Itu kan tanda-tandanya ya. Nah, apa yang saya lakukan untuk mengembalikan kesadaran itu adalah reels itu terjadi dalam bentuk audio video, direkam. Direkam. Jadi pada saat selesai session, misalnya kita mau recording untuk melihat apakah his or her present itu dari representing the organization corporate culture, misalnya as a leader. Nah, saya bertanya pertanyaan yang spontan. Gian, saya nggak pernah melemparkan sebuah pertanyaan yang sudah disiapkan. Karena pasti akan berbeda. Jadi semuanya tuh spontan. Dan spontanitas yang lahir itu adalah ketika saya capture every single moment. Ketika ketemu sama orang itu pertama kali, atau melihat track recordnya, saya punya impresi apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saya lontarkan kepadanya. Dan saya nggak tahu responsnya seperti apa kan. Nanti udah selesai, saya melemparkan biasanya 2 atau 3 pertanyaan. Nanti saya tanya ke coach saya, how do you feel? What do you think?
what is the score Yeah. from 1 to 10? Apa yang bagus, apa yang menurutmu bisa ditingkatkan. Yeah. Those things yang saya akan lemparkan. Nanti saya pengen tahu tuh bagaimana orang itu, coach itu capturing every single past moment. Yeah. Yeah. Dia aware atau enggak? Dia nggak aware atau enggak? Itu kan apa yang disampaikan oleh seseorang. Tapi hidup ini berhubungan juga dengan impresi. Kita bermain-main dengan impresi. Lagi sosial media gitu. Itu kan semuanya tentang impresi. Nah, ketika dia bilang A misalnya, oke, kamu tadi jawab ini, leading to what, ini. Yuk kita nonton yuk reelsnya. Kita nonton nih. Itu kan jadi kayak mirroring. Dia akan lihat. Coba deh sekarang saya akan bilang, coba sekarang kamu jadi orang lain. Awareness itu kamu bawa, tapi kamu menjadi orang lain, kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. So you see, this is the third eye. Mata ketiga sebagai orang lain maksudnya. Jadi dia menilai sendiri. Kalau kayak gini apa menurutmu? Oh, ini jadi multi interpretasi ya. Saya ngomong kayak seperti ini, kalimatnya nanti ada persepsi ini yang muncul. Nah itu tuh adalah momen-momen dalam sesi coaching yang paling saya suka. Banyak, ya saya pun sendiri rasain, dan mungkin teman-teman juga rasain tuh, we are relatively new leaders yang dulunya mungkin nggak ada role yang kita ada some level of authority atau authority-nya masih terbatas, tapi now we have a greater authority atau mungkin kata lain responsibility and influence gitu. How do we gain the confidence to embrace our leadership position, embrace our authoritative quote-unquote position, di mana kita tuh bisa establish respect langsung di organisasi atau di tim kita, Pak Erwin? Ada dua core menurut saya yang nggak bisa ditawar. Yang pertama adalah authenticity. Itu satu. Yang kedua adalah capacity. Seperti yang kita bahas. Authenticity adalah ketika kita merasa memang apa yang kita rasakan dalam diri kita. So it's all about feelings. Yeah. Karena PR manusia adalah it's all about feelings. Semakin tinggi levelnya, feelings itu yang selalu akan menjadi celah. Bisa jadi problem. Nah, ketika kita bersinggungan dengan tim kita, perasaan apa yang muncul saat itu? Kita ingin dapat afirmasi darinya, atau kita ingin, we do really care about that person to help them grow. Misalnya, atau kita hanya melihat dari sebelah mata saja. Misalnya kita hanya melihat all the professional relationship. Menurut saya, authenticity itu tidak mengenal profesional area atau tidak. Is connect from one self to another. It's all about human. It's all about relationship. Jadi ketika kita terkoneksi dengan orang itu, perasaan-perasaan apa yang muncul, yang lahir secara jujur gitu. Nah ini nih yang selalu jadi challenges. Dimana ketika seseorang punya cognitive bias, they're hard to articulate, not mindful enough, not fully understand about their role and responsibility. Kadang-kadang authenticity ini nggak keluar. Yang muncul adalah manipulasi. Bisa. Yang muncul adalah perasaan superiority. Bisa. Jadi demanding. Gua nggak mau tahu, yang penting lo kerjain. Menurut saya sejatinya this relationship, because it's human based, adalah nggak cuma melihat dari sisi profesionalitasnya saja, tapi melihat dari sisi personal orang itu. Kayak anak ini kenapa ya kalau ngomong selalu seperti itu? Anak ini kenapa ya kesulitan sekali untuk trust orang lain? Ada masalah apa ya? Mungkin di masa lampaunya ia mengalami sebuah traumatic event. Saya perlu cari tahu lah ya. Loh, itu kan dalam otoritas kamu. Kamu sebagai pemimpin bukan cuma sekedar berhubungan dengan jabatan dan profesionalisme saja. Kamu berhubungan dengan manusia loh. Kalau misalnya dia selalu datang terlambat ke kantor, kamu bermain dengan asumsi kamu nggak pernah nanya sebenarnya apa yang membuat dia terlambat, selalu terlambat datang. Selalu saya lihat anak ini mengantuk di kantor. Ada apa? I need to know. Kalau saya nggak
kalau saya tidak punya perasaan seperti itu, saya nggak akan peduli. Saya hanya melihatnya dari sisi kacamata profesionalitas. You have to do the job, 1, 2, 3. That's it. Jam 5 kelar, oke. Jadi saya melihat mereka sebagai tools. Saya tidak melihat mereka sebagai manusia. Harusnya kita melihat setiap orang, maksudnya itu yang saya dapatkan dari didikan orang tua saya. Saya melihat semua orang sebagai manusia. Bukan karena ngelihat ada level, ada jabatan, bermerek atau tidak, lifestyle-nya A atau B. Saya nggak ngelihat itu. Saya ngelihat setiap orang ya lihat sebagai manusia. Karena we have our own similarities, same desire, same expectation. We want to have a better way of living. Semua orang sama, di kepalanya sama gitu. Kalau misalnya kita di situasi itu di mana kita emang harus deliver difficult feedback, constructive but difficult feedback. Gimana caranya atau playbooknya apa untuk melakukan feedbacknya secara respectful tapi tetap tajam gitu kan? Kita juga mau orang ini tuh improve karena itu untuk kita mencapai tujuan atau KPI perusahaan, Pak Erwin. Itu playbooknya gimana, Pak Erwin? Okay, so that one thing, ya. When we have finished doing this self-contemplative moment, self-talk, whatever it is, and then muncullah inisiatif A, mau ngomong ke orang itu. Jadi fondasinya udah kuat ya. Itu kan berarti otentik. Kalau apa yang sering berulang di kepala kita yang keluar, itu otentik. Otentik can be positive and can be negative too gitu. Jadi ada inisiatif, ada eksekusi dong. Bagaimana eksekusinya? Benar atau enggak gitu? Kan yang bikin kita nggak nyaman adalah tentang approach-nya. Niatnya baik, approach-nya nggak benar. Jadi penting juga ya. Ya itu iya dong. Dia approach tujuannya benar, caranya yang salah. Kan jadi nggak men-treat orang sebagai manusia. Oh, you are my support system. I demand you. I have my right. Because we pay you 9 to 5, for instance. So during that time, you are mine. Tapi kan nggak gitu dong. Kalau semua pakai kacamata kuda ya, semua jadi robot. Pakai mesin aja AI semua, pakai chatbot. Nggak bisa juga kan? Nah, pada saat udah ketemu gitu, and I will ask, how do you feel? How do you feel? How do you feel? And I tell some stories about how I've been thinking about this. I'm concerned about you. And then knowing this, your productivity level itu turun gitu. Dari 2 bulan yang lalu, saya udah memerhatikan kamu. What's going on? If you want to share to me, I might help you. Jadi saya nggak ngalor ngidul ke sana kemari. I'm capturing that moment about the feeling, about the authenticity, about the concern. Dan nggak boleh sugarcoat juga ya? Nggak boleh dong, nggak bisa. Kan pertanyaan kamu barusan adalah gimana caranya kita bisa ngasih sesuatu yang faktual, tapi yang humanis. Dan kalau mau ngasih feedback ya kasih constructive feedback, yang benar, based on fact, bukan sugarcoating. Aneh banget. Kalau sugarcoating berarti nggak otentik dong. Terus orang itu juga bisa merasakan, oh this guy is being fake, he's manipulating this issue, misalnya gitu. Tapi walaupun kita harus respectful and think about the human first, kita sebagai leader, especially leader yang nggak biasa tegas gitu, like it or not, you have to be brutally honest juga in a respectful way. Yeah, we call it assertive communication. Assertive, yes. Yeah, you are not act like a very passive or aggressive or passive aggressive. You have to become an assertive person. So pasif diam aja, ignorance. Apa yang terjadi di negara ini ya kebanyakan pemimpin ya pasif, menyelamatkan diri gitu. Oke, bencana Sumatera siapa? Korbannya mana? Oke, korbannya udah ada. Terus siapa biang keroknya? Mana? Sekarang nggak ada. Lewat aja, pasif. Tuh, ini kok gini sih gitu. Agresif, menyerang. Nah, orang merasa tidak suka di pojokan, yang kemudian menyerang, agresif. Mungkin menyentuh egonya, pride-nya yang tersentuh. Jadi agresif. Ya itu bukan cara
manusia menyelesaikan masalahnya dengan manusia. Cara yang pasif agresif. You say yes from within, from the inside, and from the outside you say no. Gian, gimana menurut kamu? Ini bagus nggak? Bagus, Pak. Akhirnya yes man. It's a passive aggressive. Di pemerintahan kita semuanya rata-rata begitu, pasif agresif. Baik, baik Pak. Ya Pak. Mohon izin Pak. Lah, mau ngomong aja pakai izin. Gimana sih? Tapi itu banyak di culture, mau itu Itu di pemerintah atau di swasta pun di Indonesia tuh kan mohon izin, baik Pak, siapa gitu. Itu kenapa ya di budaya kita? What is it? Yang Pak Irwin kan banyak pengalaman sama big companies, government institutions. Why is this culture so pervasive in our society? karena memang kita dijajah oleh VOC, kemudian kebanyakan pemimpin kita juga dari suku Jawa yang unggah-ungguh, yang nggak enakan. Leadership style presiden kita di awal-awal otoritatif, asal bapak senang. Akhirnya jadi ngomong aja takut. Lah, kalau ngomong aja takut gimana? Nggak happy dong orang itu. Kan kita pada akhirnya manusia itu akan merasa maksimal ketika aktualisasi dirinya tercapai. Tapi ketika manusia itu sebelum mencapai titik aktualisasinya tercapai, dia harus fulfill, harus merasa bahagia. Merasa bahagia hidup, merasa bahagia berekspresi, merasa bahagia karena bisa mengutarakan apapun. Itu hak setiap orang. Ya. Freedom of speech. Kalau di dalam organisasi saja ketakutan untuk berbicara karena otoritatif leadership, yang juga kemudian banyak pemimpin kita yang menggunakan cara kepemimpinan dengan fear based. Jadi akhirnya culture itu yang terbentuk. Mau ngomong aja, mohon izin Pak. Ngomong aja ya. Ya. Kok aneh sih gitu. Ya. Kalau orang tidak punya kebebasan, bagaimana sebuah inovasi bisa muncul? Ya. Karena terlalu banyak sekat-sekat yang diatur. Ini baru mau ngomong aja. Nggak heran akhirnya semua jadi doers. Kemampuan critical thinkingnya nggak jalan gitu. Nah, saya ngelihat kesini makin gila, walaupun banyak juga generasi-generasi seperti kamu atau di bawah kamu yang nggak suka gitu-gituan, nggak suka embel-embel atribut. Udah biasa aja, santai aja deh. Ya. We all human gitu. Itu juga yang selalu saya berusaha nilai-nilai itu saya kembalikan, kayak saya hidupkan, entah dalam pekerjaan sebagai coach atau sebagai pemimpin di kantor. How to truly elevate one's capacity. Mungkin saya sih lihatnya ada dua ya, Pak Irwin. Ada individual and team capacity. Mungkin kita mulai dengan individual capacity. Kalau kita lihat ada team member, tadi Pak Irwin juga udah mulai kasih beberapa contoh. They're not performing, they're not confident. How do we actually raise their confidence, Pak Irwin? How do we actually get them to believe gitu? Karena kan kita sebagai leader, tadi kan kita harus empathetic, kita harus understand them as humans, but we then have to take the next step in making it happen for them to really be confident. Yeah. How do we make that happen, Pak Irwin? Oke. Berarti kita sudah memutuskan untuk menjadi mentor untuk mereka. Mentorship atau mentor mindset itu adalah orang-orang yang qualified di bidangnya. So you are beginners, I'm already senior level. I want to coach you to be in my position in the next 5 years from now. I'm the expert. I know everything. I know the road. I will tell you everything. You just need to ask anything. I'll give you everything. But I will spend my time as a mentor for you. Every single afternoon, once a week, twice a week, we set up the agreement about the day. Because I'm willing to spend my time for you to develop you as a mentor. Jadi ya, kita harus expert di bidangnya. Jadi bisa tahu, oh kamu, Gian, kamu kemarin kesini
Gimana dampaknya ini ke kanan atau kiri, bagusan mana gitu. Things like that. I will lead you. Tapi di satu sisi nggak selalu juga. Kalau kita ingin build the confidence from within, from our team, kita tahu ada momen-momen di mana victory itu muncul dari tangannya dia. Entah simple moment, leading the team, leading the meeting, yang biasanya kita yang lead, kita bilang, lo yang leading timnya, meetingnya. Iya, lo. Lo udah lihat kan gue kemarin bertahun-tahun, udah berapa tahun di kantor? Udah 5 tahun, Pak. Nah, kan, lihat kan gimana saya mimpin meeting. Now is your turn. Gantian saya capek. Misalnya. Udah dong. Terus kita lihat nih, dia bisa say yes to this opportunity. Itu hal yang bisa kita feed. Kita bilang, wow, you doing so good. Bagus deh, you say yes. Jadi kamu berani. Kamu tahu gak, ada momen yang paling keren pada saat tadi meeting. Saya ngeliat kamu tuh happy banget. Nah, itu capturing the moment. Jadi seorang pemimpin menurut saya juga harus punya tabungan memori yang bagus, how to memorize things. Itu penting banget. Itu kan engine, itu kan capacity. Berapa banyak capacity memori kita bisa capturing every single moment dari orang yang beda-beda. Jadi pada saat udah selesai ya conduct the meeting, kita mau mentoring orang itu. Tadi apa yang bagus yang kamu suka? Things like that. What's the biggest gap that you see? Kan biasanya orang yang harus step up ke role itu kan biasanya dulunya sebagai orang yang mengeksekusi, terus sekarang mereka yang jadi decision maker, mentor, leader, facilitator. Dari pengalamannya Pak Erwin lihatnya gapnya biasanya di mana? Yang orang yang selama ini jago banget nih, dia disuruh task tugas A, B, C itu selalu perform, tapi pas jadi manajer, kacau gitu. What's the biggest gap yang Pak Erwin lihat? Ego. Balik lagi ya ke ego. Iya, balik lagi rootnya nggak kemana-mana. Masalah ego. Dan ketika misalnya kita lihat, dia memang single fighter. Dia nggak bisa bekerja sama tim. Oke, that's one thing. Balik lagi ke pertanyaanmu, ke case tadi. Anak ini emang benar-benar nggak pede. Dia tidak mau, tapi bukan karena dia tidak mampu ya. Mungkin ada traumatic event in his or her life. So I need to change my jacket. I'll be his or her coach. Hey, kamu mau nggak dibantu? Ini ngomong heart to heart as a human being untuk dapetin insights. When is it a lost cause? Dimana ini emang udah berat nih, emang nggak bisa, dan at the end of the day kan kita harus ambil keputusan untuk organisasi kita kan, Pak Erwin. Kalau give them a challenge, 1 time, 2 time, nggak ke 3 times dong. Atau mungkin di measure juga challenge-nya itu bisa nggak dijalanin, atau terlalu complicated for that person. Kan dia juga harus fit. Kalau nggak fit kan gila. Kayak anak kecil suruh mimpin bisnis. Anak umur 14 tahun suruh mimpin bisnis ngerti apa? Nggak usah gitu. Anak umur 19 tahun mimpin bisnis ngerti apa? Kecuali market 19 tahun ke bawah. Kalau 19 tahun suruh leading the team yang dipimpin adalah umur 35 tahun, I'm questioning that 35 tahun experience itu orang itu punya kualitas atau enggak? Kan gitu. Karena it's about influencing. Organization, communication, leadership is all about influencing. Siapa yang lebih kuat gitu. This is a perfect transition to actually case study number 3, which is how do we become leaders that people want to follow? Dan mungkin kata kuncinya tuh tadi influence. When we're a leader, itu bukan hanya kompetensi, tapi juga our ability untuk influence 10 orang, 20 orang, 1000 orang, 100.000 orang mungkin. I think being a leader tuh you have to be a great communicator. Saya juga masih belajar ya. Karena untuk mencapai titik itu
selalu formasinya akan berubah-ubah. Bentuknya akan berubah-ubah. Ada principles yang nggak bisa kita tawar-tawar. About the value and about the attitude. That is the basic fundamentality. Respect ada di situ juga. Understanding ada di situ juga. Terus expectation ada di situ juga. Positivity and understanding saya rasa udah cover semuanya about the principles gitu. Kalau orang yang punya value respect other people, attitude wise dia juga akan menghargai semua orang. Kan kita ngomongin authentic ya. Itu number one. Number two adalah skill set. Sebagai seorang pemimpin yang memberikan pengaruh, ya secara keahlian dia udah expert. Dia udah nggak perlu buka buku kamus, nggak perlu. Dia udah tahu. Well experienced. Skill setnya udah ada. Jadi dan skill set menurut saya juga bukan cuma sekedar expertise, tapi it's about pace. Berapa lama seseorang dapat mengerjakan itu. Gitu. Kayak pelari deh. Sprint test. Makin pendek, dia makin jago. Dia bisa ngasih tips ke banyak orang gimana caranya supaya lo bisa lari waktunya 3 menit lebih cepat. 3 menit lama ya. Biasanya kan by second. By second. Misalnya. So I can give you some insights. Gitu. Nah itu skill set. Yang ketiga adalah communication skill. Bagaimana, as you said, pemimpin kalau nggak bisa berkomunikasi gimana ya? Ya komunikasi verbal dan non-verbal tuh gitu. Non-verbal tuh, ya. Give us examples of good and poor non-verbal communication, Pak Erwin. Everything related to self-control. If I cannot control myself, I become very poor in my non-verbal communication. I don't like you. Kayak gini terus. Jadi dari pertama kali datang juga my gesture, I'm not welcoming you. Because I don't like you. So it's not just what you do in the meeting, tapi how you're walking, how you're greeting people, how you're... Walk the talk. You walk the walk, talk the talk, walk the talk. Apalagi sebagai CEO atau leader atau apapun ya, lebih penting lagi gitu ya. Karena ketika ada principles yang positif, udah pasti skill setnya nambah. Karena dia tidak melihat segala sesuatu dia serba bisa, dia serba tahu, dia tahu dia mesti belajar. Sehingga dia akan meningkatkan skill setnya. Yang ketiga adalah communication skills. Bagaimana communication skills sehari-hari. Ngomong sama orang bawah, mau paling atas, ngomong sama siapapun. Dia bisa blended nggak ya? Dia bisa nyambung nggak sama setiap orang. Atau dia hanya bisa ngomong sama orang-orang yang setara dengannya. Oh dia nggak bisa turun ke bawah. Ya gimana jadi pemimpin ya? Orang pemimpin mesti turun ke bawah. Ini gimana sih gitu? Kan nggak benar berarti kualitas manusianya. Salah orang. Gitu. Terus dia juga harus punya uniqueness. Unique, of course, yes. Itu yang membedakan si A dengan si B. Jadi harus ada kualitas-kualitas yang dia tahu betul siapa dirinya dan keunikan apa yang membuat dia berbeda dari kebanyakan orang. Sehingga dia tetap confidence dimanapun dia berada. Sometimes kalau kita sebagai leader, kita harus ambil bold strategy atau ambil tough decision. How do we get people on board to follow us gitu, Pak Erwin? Everything on the table, the pro and con. Everything out there in the open. And then again, everything has to be put on the table. Ya. Menurut saya, kalau untuk kepentingan orang banyak, ya dong, nggak boleh ada hidden agenda. Kan semua owner di dalam setiap perusahaan punya kepentingan yang sama dengan even in their operational level. Sama kok, pengen sukses. Pengen sustain. Pengen bahagia. Sama. Jadi if we put everything on the table and we open to discuss. Oke, tentu ada levelingnya kan. Pasti kan layer yang di bawah dulu, one down dulu, diskusi dulu gimana kebijakan mau diambil, ini bagus atau enggak. Saya pun selalu juga mempertimbangkan soal perasaan. Dalam keputusan yang mau saya ambil, anak-anak akan respon di kantor seperti apa ya? Bagaimana yang sudah bekerja dari awal perusahaan ini berdiri sampai sekarang? How do they feel? What do they think? If I'm making this kind of decision,
itu akan membuat mereka merasa happy atau nggak happy. Saya juga harus mikirin, nggak bisa mikirin tentang, oke, ini bagus ke sini, oke, let's go. Ini kan bukan mesin ya, ini kan orang. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi ketika seseorang sudah tahu juga keunikannya apa, dia juga dituntut seorang pemimpin harus punya people skill. Kalau nggak punya people skill, bagaimana bisa elevate atau building capacity to other people? Yeah. Dia hanya melihat dari kacamata dirinya. Nggak bisa sih. Yeah. Nah itu begitu kita melek, kita bangun, kita datang ke kantor, semua orang akan melihat kita, melihat gerak-gerik kita, bagaimana dalam pengambilan keputusan dan segala macam. Itu dilihat selalu gitu. Nah pemimpin menurut saya harusnya gitu ya. Terus nggak juga yang nggak ini loh Gian, nggak doyan glorifikasi. Seneng gitu diangkat-angkat, dipuji-puji. Yeah. Seneng gitu turun dari mobil di syuting. Apaan sih? Turun dari mobil di syuting. Ngapain gitu? Ngapain? Buat apa? Terus postingnya selalu begitu terus. Turun dari mobil, di syuting, ngobrol sama orang. No, it's not meaningful. Yeah, yeah. Itu terlalu itu terlalu superficial. So how do we revive that sense of human leadership, authentic leadership, leaders with self-control? What do new leaders need to be aware of? New leaders in companies, in any institution, how do they maintain? What are tips that we should do or reminders that we need to have to maintain? Menurut saya setiap orang terlahir pasti ada agenda. Nggak mungkin kita cuma numpang bernafas saja. Ada role-role yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Saat ini kita hidup, nanti kita mati, dan mungkin kita akan reincarnation. Pasti ada purpose. Nah purpose itu yang harus di-internalize oleh setiap orang sampai jadi self-realization. Oh, this is my role. Oh ya, this is my capacity. Emang gue cuma segini aja gitu. Ada satu cerita menarik dari seorang teman saya. Dia adalah seorang pemimpin di hospitality industry, very top level. Terus dia bilang ke saya, kita ngomongin tentang talent. Dia bilang, ada loh orang-orang yang memang they don't want to be in the spotlight. Mereka naik jabatan juga enggak semua orang loh. Mengacu ke teori Abraham Maslow self-actualization. Ada orang yang merasa udah cukup gini aja gitu. Jadi ada satu bapak dia bilang, bellboy. Saya bilang, kata teman saya bilang, ayo ke back office. You will get much better than this. Daripada cuma buka pintu greet orang. Terus dia bilang, I don't want it. I don't want it. Why? Well, I feel comfortable. I feel respect by the people, by the guests. I know them since this little. I always open the door for them. And their spouse, their children, I know them. They know me too. This is more than enough. Jadi emang ada orang-orang yang nggak semua setuju dengan teori Abraham Maslow. Ya, kalau semuanya mau self-actualization, siapa yang akan jadi employee? Ibaratnya. Jadi emang udah ada role-nya gitu. Nah, role-role yang dibangun itu ya kita harus punya purpose itu. Kita tahu, oh ini loh tugas saya di perusahaan ini untuk jalanin pekerjaan sebagai account manager, mungkin sebagai newbie yang baru masuk, saya ada di HR, saya harus belajar ini dulu, banyak hal yang saya nggak tahu gitu. Nah, that spirit harusnya ada di dalam diri setiap orang menurut saya. Untuk know who they are, their purpose, their needs, why they are living in this planet. Yeah. How do you find your own purpose, Pak Erwin? And what is your purpose? Wow. How do I find my purpose? Kelihatannya semuanya lead by God. Saya tidak meminta, tapi kalau saya lihat ada benang merahnya. Semuanya related to communications. Ever since I started my career as a radio announcer, kemudian TV presenter, master of ceremonies, bla 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 bla. Itu semuanya adalah di garda depan dan toolsnya adalah yang saya pakai komunikasi, baik verbal maupun non verbal. Terus I get bored. Kayak saya adalah presenter
atau MC di transisi antara zaman analog ke digital gitu. Zaman dulu di ruang siaran, area yang sempit kecil 3x3 mungkin, atau mungkin 2x2 kali kecil sekali, di mana saya menjalankan semua slide, tombol-tombol secara manual, dan kemudian bergeser pelan-pelan menjadi digital. Nah, menurut saya ketika kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita tidak merasa ada improvement, kita akan, atau kita terlalu stuck dengan pola yang sama setiap hari. Itu yang akan membuat manusia merasa jenuh. Itu juga yang saya alami setelah 20 tahun lebih gitu di dunia entertainment. Saya bilang, when I talking to myself, like, this is not what I want. Yeah. I want something else. I want something else. Ini kayak udah nggak ada tantangan gitu, bawain program di TV atau jadi MC. Kayaknya udah automatic, udah autopilot. And I don't like it. Tapi did you feel that di 2003-2004 sebelum mulai Talk Inc, your company, that you were not aligned to what your purpose, what you were supposed to do, Pak Erwin? I'm in the same environment. Yeah. I'm Tapi in a different role now, your own company. Iya, saya nggak melihat malah sejauh itu sih Gian. Saya merasa bahwa more to the self satisfaction level. Oh, ini jadi MC udah merem, duit enak, terus cepat kerjanya, Ya. atau jadi presenter televisi dapat fame-nya juga gitu. Tapi lama-lama ketika I'm just being with myself, I don't like being on the spot juga gitu, kayak dikenalin orang tuh kadang-kadang males gitu. Maunya juga nggak dikenalin deh, jadi orang biasa aja gitu. Tapi mikir more to the motivation, kayak what else ya, apa lagi? Mungkin kalau bikin sekolah komunikasi, mungkin banyak orang juga yang mau belajar lebih pede, jago ngomong, gimana caranya jadi presenter dan lain-lain. Dari situ dulu, dan mulai emerge tuh kayak that satisfaction mulai naik. Oh, menaklukkan orang lain itu menarik ya, menaklukkan diri sendiri juga menarik gitu. Menaklukkan orang lain, membawakan materi di dalam kelas yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan, tapi kayak ngajarin orang, facilitating other people. Itu saya ternyata suka. Oh, this is the calling. Oh, okay. And I keep doing this. Ini udah 22 tahun. And I keep doing this. I never get bored. I never get enough. I like it so much. Oh, ternyata this is my calling, my true calling. Facilitating other people. Membantu mereka merealisasikan apa yang mereka inginkan. Menaklukkan mereka. Itu juga saya suka ternyata. That's your, how do you define yourself? You're a coach, you're a mentor, you're a leader, you're a CEO. How do you define yourself, Pak Erwin? Orang biasa kali. Orang biasa yang diberi kesempatan hidup dan menyelesaikan apa yang harus ia selesaikan. And what's next for you for yourself, di Talk Inc, to fulfill that education calling, realizing people's potential? Iya, that is one of the closest dream yang mau dilakukan. Terus juga tidak akan berhenti mengajar sampai kapanpun. Tetap menulis buku. Buku ke nomor 12 ya? 13. 13. Wah. Nulis buku. I love sharing. I love hook up with real people. Saya suka ada di environment yang authentic. Nggak perlu basa-basi. Saya senang itu. Jadi ya, I keep doing this sampai kapanpun, dan bisa activate one potential to another. Yeah. Pak Erwin, thank you for the coaching points today. Thank you, Bian.